Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Tika Septiana dengan NIM 110462270. Kali ini saya akan berbagi mengenai topik yang menarik, yaitu riset aksi pendidikan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjelajahi dan mendalami materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Oke, pada slide yang pertama ini akan membahas mengenai pengertian riset aksi. Riset aksi ini didefinisikan oleh komitmen ganda terhadap tindakan atau perubahan dan penelitian atau pemahaman. Lalu bisa dikatakan sebagai aksi atau tindakan dan refleksi, teori dan praktik dalam hal perbaikan. Riset ini ditandai dengan 4 proses siklus. Yang pertama perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga ada observasi, dan yang terakhir ada refleksi. Nah, ini tuh untuk menghasilkan peningkatan dalam praktik dan pemahaman masyarakat. Bahwasannya, riset ini cocok bagi para pendidik guna mengembangkan praktik dan bisa menyelesaikan masalah secara langsung. Selain itu, mampu memperdayakan masyarakat karena proses pemecahan yang diberikan relevan dengan konsep masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, pada tahun 1940-an, Kurt Lewin ini sebagai pionir konsep ini menekankan perubahan transformatif melalui refleksi kritis dan proses partisipatif agar masyarakat mampu berkontribusi dan pada pemahaman dan proses penyelesaian masalah yang relevan dengan konteks mereka sendiri. Terdapat 5 prinsip riset aksi. Yang pertama bersifat partisipatif, yang menekankan keterlibatan stakeholder sebagai rekan penelitian agar penelitian ini dapat relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu keberlanjutan. Kedua, ada proses demokrasi yang artinya mengedepankan kesetaraan suara semua anggota masyarakat, sehingga ada rasa inisiatif dalam memperoleh pengetahuan pada diri mereka sendiri. Ketiga, ada pembacaan masalah. Untuk memecahkan masalah sendiri, mereka harus melakukan identifikasi masalah sehingga mampu mengembangkan solusi yang relevan dan keberlanjutan. Keempat, ada reflektif untuk memantapkan pemahaman mereka mengenai nilai-nilai pribadi yang dapat mempengaruhi penelitian mereka. Lima, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas. Anggota masyarakat perlu aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi supaya mereka mampu memperdayakan mereka sendiri dengan mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi, meneliti, dan memecahkan masalahnya mereka sendiri. Riset aksi ini memiliki perannya sendiri dalam konteks pendidikan masyarakat, yaitu sebagai suatu cara untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyelidikan reflektif yang mengarah pada perubahan dan pemberdayaan yang berarti. Lalu ada maksud dan tujuan. Yang pertama, memberdayakan peserta juga sebagai tujuan dari konsep ini. Memberdayakan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penelitian guna mengetahui dan mampu memecahkan masalah mereka sendiri. Selanjutnya, meningkatkan praktik pendidikan melalui siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi untuk memastikan apakah praktik tersebut sudah responsif bagi kebutuhan, nilai, serta aspirasi masyarakat sasaran. Selanjutnya, membangun kemitraan kolaboratif untuk mempromosikan budaya kolaborasi, menguatkan kerjasama, serta memaksimalkan sumber daya yang tersedia di lingkupan masyarakat. Dan yang terakhir, mempromosikan perubahan sosial guna untuk mendorong keadilan sosial dan mengatasi masalah kesenjangan yang ada di masyarakat, seperti kemiskinan, buta huruf, dan lain-lainnya. Untuk melakukan proyek penelitian tindakan, maka harus dipikirkan baik-baik proses perencanaan dan perancangannya guna lebih efektif dan efisien serta menghasilkan dampak yang signifikan dalam konteks yang dituju. Beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama ada identifikasi masalah dengan melibatkan stakeholder tersempat melalui diskusi, observasi, survei, ataupun yang lainnya guna menentukan prioritas masalah, urgensi, dampak, dan kelayakan. Yang kedua ada tinjauan pustaka dan kerangka teori. Meninjau pustaka dengan mengidentifikasi literatur, memperbanyak literatur, dan menentukan teori yang relevan dengan masalah penelitian yang diangkat. Lalu yang ketiga ada mengembangkan pertanyaan penelitian dengan memanfaatkan teknik 5W 1H dalam mengembangkan pernyataan penelitian. Peneliti dapat meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian mereka serta memastikan bahwa semua aspek yang penting telah dipertimbangkan secara komprehensif. Yang keempat ada metodologi, bisa disesuaikan dengan tujuan penelitian, sifat masalah penelitian, dan konteks penelitian.
Metodologi ini ada 3 macam, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan triangulasi atau metode campuran. Yang kelima, ada perencanaan aksi sebagai strategi untuk mengatasi masalah penelitian dengan mengembangkan rencana yang sistematis. Yang keenam, ada implementasi dan refleksi. Saat ini mewujudkan serta mendorong pemberdayaan dan peningkatan kapasitas semua pihak yang terlibat, mendorong perubahan dan membangun keberlanjutan dalam masyarakat. Yang ketujuh, ada evaluasi dan diseminasi. Dengan adanya evaluasi dan diseminasi ini dapat memaksimalkan pengaruh, memajukan perubahan dan budaya dalam masyarakat. Yang terakhir ada pertimbangan etis. Untuk mendapatkan hasil yang positif, bermakna, dan etis, harus mengedepankan persetujuan berdasarkan informasi, kerahasiaan, penghormatan terhadap pengetahuan, dan nilai-nilai masyarakat, serta navigasi dinamika kekuasaan yang cermat. Itu dia beberapa poin yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan perancangan. Penerapan penelitian tindakan. Di sini ada 7 tahap untuk menerapkan penelitian tindakan. Yang pertama ada kontekstualisasi penelitian tindakan dalam lingkungan komunitas. Ini berguna untuk bekerja secara lebih efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh komunitas tersebut dengan sambil memastikan bahwa solusi yang diusulkan ini relevan dan berkelanjutan dan bisa diadopsi oleh masyarakat. Kedua, melibatkan anggota komunitas sebagai rekan penelitian, guna masyarakat dapat berpartisipasi dalam penelitian dan dapat memberdayakan diri mereka sendiri. Ketiga, mengembangkan kemitraan kolaboratif, mampu memberikan sumber daya tambahan, keterampilan, dan kredibilitas pada proses penelitian. Keempat, ada penerapan intervensi, yaitu sebagai pemecah permasalahan yang terjadi secara langsung. Kelima, praktek refleksif dalam pembelajaran iteratif. Tahap ini penting guna mengidentifikasi pembelajaran di masa depan. Yang keenam ada mendiseminasikan temuan dan membina keberlanjutan untuk memaksimalkan pengaruh penelitian dan memastikan bahwa kapasitas untuk melakukan penyelidikan dan intervensi ini tetap ada di dalam masyarakat. Yang terakhir ada pertimbangan etis. Riset aksi memerlukan transparansi, saling menghormati, dan pengutamaan kesejahteraan masyarakat selama proses penelitian. Supaya jangkauannya serta pengaruhnya melampaui lingkungan masyarakat, perlu adanya evaluasi dan berbagai temuan. Nah, dalam evaluasi riset aksi masyarakat ini, terdapat pertimbangan metodologi sebagai alat penting untuk evaluasi, sebab metodologi ini berfungsi sebagai petunjuk untuk perencanaan proyek. Yang kedua, ada evaluasi partisipatif. Ini melibatkan stakeholder dengan memastikan bahwa evaluasi ini sudah sesuai dengan perspektif dan norma-norma yang ada di masyarakat dan memastikan masyarakat ini terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan analisis evaluasi. Yang ketiga ada evaluasi reflektif, melibatkan pengumpulan dan analisis umpan balik sebagai integral dan proses evaluasi. Keempat ada strategi evaluasi dirancang untuk menilai efektivitas dan dampak proyek yang sudah dijalankan. Lalu ada penyebaran temuan. Di sini harus menentukan dulu audiens sasaran yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku atau yang dibuat. Yang kedua, strategi diseminasi sebagai komponen penting dalam memastikan bahwa hasil penelitian, proyek atau program ini memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan. Yang ketiga, ada pertimbangan etis yang memperhatikan rasa aman dan kenyamanan masyarakat saat berpartisipasi. Itu dia cara mengevaluasi dan berbagi temuan. Kesimpulan yang saya ambil dalam memahami riset aksi dalam konteks pendidikan masyarakat mampu mengintegrasikan pengetahuan dan tindakan konkret dalam menyelesaikan masalah-masalah mendesak yang ada di sekitar. Di sisi lain, riset aksi ini mampu mengatasi masalah-masalah dan melibatkan anggota masyarakat yang mempengaruhi kehidupan mereka. Terutama, pendekatan dalam riset aksi ini menekankan kolaborasi dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penelitian untuk mencapai perubahan yang bermakna. Dengan demikian, riset aksi ini sangat cocok untuk inisiatif pendidikan masyarakat yang berfokus pada partisipasi, kesetaraan, dan inklusivitas. Sekian pemaparan saya mengenai riset aksi pendidikan masyarakat. Jika dapat kesalahan dalam kata-kata atau kalimat yang saya sampaikan, saya meminta maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.